Pak Lo waktu saya meeting sama beliau ceria sekali ya, beliau banyak ketawa, banyak bercanda ya. Karena sudah bebas finansial ya Pak ya, jadi hidup udah nyaman Pak. Begitu Pak. Puji Tuhan. Memang katanya ya, ya semuanya memang disyukuri Pak, tapi boleh ya kita curi-curi ilmunya ya Pak ya. Monggo. Monggo. Nah Pak, kita dikasih waktunya nggak lama-lama untuk diskusi saya dan Bapak. Karena saya dapat amanah, katanya mending banyak yang tanya di ruangan ini. Setuju? Ya, oke. Tapi pertanyaan pertama dari saya adalah tahun ini tuh Pak, komoditas energi dan pangan itu nggak lagi setinggi tahun lalu gitu ya Pak ya. Memang kalau kita lihat ekonomi global itu tuh masih lesu gitu. Kalau yang kita ekonomi kita tuh lumayan ya, masih lebih baik lah ya. Nah, gimana strategi berinvestasi saham di kondisi yang seperti sekarang ini Pak? Biar bagaimanapun ada ketidakstabilan. Ketika kita berinvestasi saham, dalam kondisi apapun, kita harus membeli perusahaan yang kinerjanya baik dan valuasinya murah. Apa sih perusahaan yang kinerjanya baik? Yaitu perusahaan yang tata kelolanya baik, ya, pengendali, direksi dan komisarisnya adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas, ya. Bukan orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Yang kedua, tentu belilah perusahaan-perusahaan yang sektor bidang usahanya yang baik, bukan bidang usaha yang jelek. Yang ketiga, belilah perusahaan-perusahaan yang cuannya besar, ya, jangan yang cuannya kecil. Ya. Selanjutnya, belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh, yang growing. Ya. Dan yang terakhir, belilah perusahaan yang valuasinya murah. Jadi di segala waktu strategi investasi kita tidak berubah, yaitu membeli perusahaan yang bagus dan murah. Tidak boleh meleset dari itu. Nah itu sulitnya ngelihat perusahaannya bagus apa enggaknya itu Pak. Nah kita kadang-kadang melesetnya di situnya. Kan tadi Bapak bilang beli perusahaan baik. Nah ini nggak ngerti mana yang baik mana yang enggak. Beli perusahaan yang cuannya banyak. Nah ini lagi ya yang kita dengar-dengar cuannya banyak nggak tahu-taunya zong gitu kan. Jadi nih Pak pertanyaannya Bapak tuh saya pernah mendengar bahwa Bapak katanya nggak pakai analisis teknikal gitu. Cuman yang fundamental aja katanya. Nah itu gimana sih Pak melihatnya? Fundamental kan ada historis, ada profil manajemen, kemudian ada prospek usaha. Gimana tuh Pak? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya yang paling pertama kan mengenai tata kelola, bahwa pengendali, direksi dan komisarisnya orang yang jujur dan berintegritas ya. Seperti bank, ketika kita memberikan kredit kepada calon debitur itu kan syaratnya ada 5C. Dan 5C yang pertama itu kan karakter. Jadi karakter itu segalanya. Semuanya saling melengkapi, sektor usaha yang bagus. Tentu kalau sektor usaha yang bagus, jadi cuannya bisa besar, labanya bisa besar. Kalau sektornya nggak bagus, tentu labanya nggak bisa besar. Perusahaannya juga udah besar, setiap tahun juga bertumbuh. Ya. Contohnya yang perusahaan yang labanya besar dan terus bertumbuh, yaitu perbankan. Bank itu kan labanya besar dan setiap tahun dia growing, bertumbuh. Dan ya itu. Kayaknya simple padahal enggak ya, Bapak Ibu ngerti lah maksudnya saya ya. Oke, tapi pernah enggak Bapak berinvestasi saham di yang baru notabene mungkin
ya pasti Anda pelajari dulu, pasti itu tentu saja. Tetapi selama apa Bapak mempelajari itu? Karena saya sudah 34 tahun jadi seorang investor saham, jadi hampir sudah tahu semua gitu. Perusahaan A seperti apa, perusahaan B dan C semuanya sudah tahu. Jadi cepat sekali ya, karena semua perusahaan publik itu sudah dipelajari selama 34 tahun oleh saya ya. Kan setiap hari saya bangun pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 saya pasti baca koran, baca laporan keuangan, semua saya baca. Jadi pekerjaannya adalah reading and thinking dari jam 6 sampai jam 9. Setelah jam 9 sampai jam 4.15 itu bagian saya berinvestasi. Kalau ada perusahaan yang bagus dan murah saya mulai membeli. Atau perusahaan saya yang sudah naik banyak sekali saya melepasnya. Ya. Setelah jam 4.15 biasanya seperti jam sekarang ini saya tidur. Saya tidur 1-2 jam, kemudian saya bangun, mandi, makan, ya lanjut reading and thinking lagi. Jadi terus tuh dari pagi sampai malam pekerjaannya adalah membaca dan berpikir. Ya, baca laporan keuangan, annual report. Jadi hampir saya sudah tahu, hampir semuanya saya sudah tahu. Ya, karena pekerjaan itu saya lakukan setiap hari selama 34 tahun. Jadi kira-kira udah ngerti lah satu-satu perusahaannya. Nah ini boleh colong ilmunya ya Pak ya. Kan Bapak itu barusan mengatakan bahwa saya tahu bagaimana perusahaan yang value-nya bagus gitu ya. Dan Bapak juga kita tahu sering mengatakan cari saham-saham yang harganya tuh ya pokoknya beli saham Mercy tapi harganya harga bajai gitu. Bapak kan suka mengatakan demikian. Nah, kurang lebih Bapak juga barusan mengatakan hal yang sama ya. Berarti Bapak sudah tahu value dan lain sebagainya. Jadi kriterianya itu indikatornya yang harus dilihat oleh calon investor itu seperti apa Pak? Ketika kita membeli perusahaan yang bagus, ini harga Mercy yang dijual di harga bajai itu tentu di dunia nyata nggak ada. Mana ada orang yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai ya. Tapi di bursa saham, di Bursa Efek Indonesia ada ya. Karena di situ banyak orang yang melakukan jual beli, dia tidak tahu apa yang dia jual, apa yang dia beli. Mereka hanya membeli kucing dalam karung. Ya. Jadi tentu saja kita membeli Mercy, tentu kita harus, harga bajai itu kita harus tahu secara mendalam perusahaan itu. Oh ini benar Mercy loh. Ya. Dan harganya dijual sangat murah sekali. Ketika kita beli Mercy, harga bajai itu resiko rugi jadi minimal. Ya. Karena kita tahu hampir seluruh orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Tetapi sebetulnya resiko itu datang dari harga pembelian kita. Kalau kita beli Mercy harga bajai tentu saja itu low risk high gain. Low risk high gain. Tapi orang awam yang tidak mengerti tentu dia bisa membeli bajai harga Mercy. Ya. Itu bukan high risk high gain. Tapi itu high risk low gain. Ya. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Jadi untuk membeli Mercy harga bajai tentu kita harus punya pengetahuan yang mendalam. Tahu bahwa perusahaan ini bagus dan sangat undervalue.